Bang mau bahas Al-Quran sekarang aja abangku. Abangku sekarang aja bahas Quran. Silakan. Al-Quran sama ini ya. Al-Quran Enggak sama... usah. Al-Quran aja silakan. Boleh. Besok lah ya. Nanti Enggak sekarang. Enggak usah bahas Bible karena saya tahu ilmu Anda enggak ada tentang Bible. Mana tahu tentang Quran Anda jago. Mari kita bahas Quran. Silakan Anda bahas Quran. Buka diri, buka kamera, kita bahas Quran. Saya tidak akan bahas Bible. Silakan. Abangku Ya. gini. Intinya kalau kalah jangan geruduk ya. Nah, geruduk pasti kita perang sudah. Oh, Ya. kok jadi kayak gitu? Kalah jangan geruduk gitu saja. Lebay. Halo Bang, malam. Semuanya selamat malam. Malam juga, silakan. Selamat malam Pak STG. Selamat malam juga. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Ya, kalau harus lihat tema belum pasti selamat Pak. Itu sepemahaman saya kalau di dalam kekristenan juga Yesus Kristus itu juga diselamatkan Pak. Gitu. Jadi kalau dia dipahami sebagai juru selamat, bukan berarti orang itu dia menyelamatkan orang, tapi yang ada adalah standar keselamatan itu apabila berperilaku seperti Yesus, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin apakah menurut Pak Zuma itu adakah pergeseran standar keselamatan Pak? Kalau sepemahaman saya ya, Yesus dari zaman para nabi-nabi di kitab-kitab Perjanjian Lama sampai dengan Yesus Kristus itu standarnya sama. Jadi pemenuhan terhadap hukum atau pemenuhan terhadap Torah begitu ya. Nah, apakah di dalam Islam itu apakah ada perubahan atau apa ya, standar keselamatan itu Pak? Ada perubahan dari zaman misalnya Musa, kemudian zaman yang oleh Islam itu apakah nanti ada zamannya Isa Al-Masih atau kemudian ke Nabi Muhammad itu, apakah ada pergeseran standar keselamatan atau masih sama Pak? Demikian Pak. Ya baik, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sering juga saya ulas di beberapa sesi. Ketika kita berbicara mengenai apa yang saudara saya uraikan ini, di dalam kitab suci kami, di situ Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa nabi untuk mengajarkan kebenaran itu kepada Bani Israel, kepada umatnya masing-masing termasuk Bani Israel. Nah, sebelum Nabi Muhammad, Allah mengutus beberapa nabi dan menjadikan Israel itu sebagai bangsa pilihan. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, di situ Allah mengatakan bahwa dulu aku memilih bangsa Israel dan aku meletakkan di tengah-tengah mereka 12 raja. Lalu aku berfirman kepada mereka, Inni ma'akum. Aku mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan aku mengangkat kemudian 12 tokoh, 12 raja, 12 suku dari Bani Israel itu. Lalu aku berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku ini bersama dengan kalian. Jika kalian melakukan ketaatan sujud kepadaku, lalu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, lalu beriman kepada utusan-utusanku, maka aku akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ini janji Allah kepada Bani Israel. Ketika dikatakan kemudian, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel
melebihkan dari bangsa yang lain. Lalu Allah berfirman, inni ma'akum, aku beserta dengan kalian. Jika mana kalian melakukan perintahku dan menerima rasul-rasulku, utusan-utusanku kepada kalian, maka aku akan memasukkan kalian ke dalam surga. Akan tetapi, ada tetapinya, barang siapa yang kemudian ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kemudian kafir terhadap yang aku perintahkan, termasuk kafir terhadap nabiku Isa alaihissalam, Musa alaihissalam seterusnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Begitu seterusnya. Dan apa yang terjadi? Memang betul. Bani Israel ingkar, Bang. Ayat selanjutnya, ayat 13-nya, Bani Israel ingkar terhadap janji-janji. Sehingga Bani Israel ini ya dikutuk, dikeraskan hatinya. Keras sekali hatinya itu, membatu. Sampai Nabi Isa dalam pandangan Kristen ditolak Yesus itu ketika datang. Padahal Yesus memberikan bukti-bukti kenabian, kerasulan, masih tetap ditolak. Kurang apa lagi coba Tuhan kepada mereka. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dijauhkan dari mereka, bukan didekatkan zamannya kepada mereka. Karena mereka bangsa tegar tengkuk. Ketika datang kepadanya Nabi Muhammad pada masa Nabi Isa seketika itu ditolak, maka mereka pun akan menolak Nabi Isa. Mereka pun akan menolak Nabi Muhammad. Nabi Isa yang begitu sakti aja dari kalangan mereka aja ditolak, apalagi Nabi Muhammad. Maka pada abad ke-7 Allah menyeru kepada mereka, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang yang pernah datang kepada mereka Nabi Isa, Yesus, telah datang saatnya aku mengutus kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang datang untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Barang siapa yang kemudian dengan kitab itu mendapatkan petunjuk, memang Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itu. Dengan Al-Quran itu ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang zalim yang ada di antara mereka, ketika mengikuti Al-Quran itu, mereka akan menuju kepada keridaan Allah, menuju jalan keselamatan. Itu, Bang. Jadi ending dari semuanya, ketika kami beriman kepada nabi-nabi dan kami tidak bisa mendapatkan ajaran lagi dari nabi-nabi tersebut, dari Nabi Musa, kami nggak ngerti mana ajarannya. Yang kita temukan sekarang dari sahabat Kristen kan cuma terjemahan. Dari Injilnya Nabi Isa kita nggak bisa temukan. Yang kita temukan hanya terjemahan dari Lukas, Markus, dan tidak ada legitimasi bahwa itu adalah dari Isa atau dari Yesus. Maka satu-satunya solusi Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Hanya dengan Al-Quran inilah kemudian Allah memberi petunjuk ketika orang itu mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran ini Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya sendiri dan menunjukkan kepada jalan yang lurus itu. Ya, makanya kami jangan heran kalau kami beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Abraham dan terus karena petunjuk datang kepada kami. Seperti itu, Abang. Silakan. Baik. Boleh bertanya, Bang? Oh iya, silakan. Silakan. Bang Juma. Ini kita kan, aku ada tahu dikit lah dari Al-Quran. Cuma yang penting-penting aja. Kayak kami Kristen ya, di Alkitab, kami ada 10 perintah Allah. Dan bagi abang ya Al-Qurannya, mungkin itu berbahasa surah Al-Isra ayat 23 sampai 39. Kalau kami satu perintah Allah itu yang 10 itu, kami dilarang berjudi, dilarang berzina, dan mencuri, dan dilarang menyembah Allah yang tidak berhala. Jadi dalam perintah kita di Alkitab kami Kristen Katolik, aku lihat pun di Al-Quran ada juga 10 perintahnya, Pak. Apakah itu benar? Iya, benar. Tujuan dan isinya pun hampir sama. Iya, memang betul. Itu kok bisa dapat tertulis di Alkitab
yang berbeda Bang. Tapi kita nggak tahu lah kan, namanya kita lahir di zaman now. Kita kan cuma belajar di sekolah, pendidikan agama. Kan gitu Bang. Nah, Iya. jadi intinya itu Bang, dalam kita hidup ini, itu semua benar. Memang ada bagi larangan di 10 perintah Allah. Padahal kalau kita tengok larangan itu banyak kan Bang, kesalahan-kesalahan banyak, kayak memfitnah lah, kayak yang apalah disalahkan orang, dibalikkan, macam mana bahasanya, kan gitu kan Bang. Tapi nggak tercantum di Alkitab. Cuma 10 perintah yang tercantum. Iya, terus Bang? Jadi saya mau bertanya cuma itunya Bang. Nggak ada solusinya dari Abang, dari pengalaman Abang. Iya, jadi memang pencipta langit dan bumi itu yang mewahyukan Taurat, yang mewahyukan Injil sebelum mewahyukan Al-Quran. Itu iman kami. Makanya Ya. diterangkan dalam Al-Quran, alladzina tabi'una rasul nabiyyal ummiya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Tawrat. Itu dalam Al-Quran kami itu jelas tuh dikatakan begitu, bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati di dalam Taurat dan Injil. Kenapa saudara-saudara kami tidak menemukan nama Nabi Muhammad di Taurat dan Injil? Karena yang sampai kepada abang ini terjemahan. Kalaupun ada nama Nabi Muhammad di sana, ya pasti tahulah orang tegar tengkuk. Apa bisa meloloskan itu? Itu mustahil. Makanya ketika saya ditanya oleh teman-teman Kristen, tunjukkan mana Nabi Muhammad di dalam Taurat, mana? Saya bilang, ya sudah, tunjukkan Tauratnya Nabi Musa dulu, biar aku buka. Pasti ada di situ. Tunjukkan Injilnya Nabi Isa dulu, pasti ada di situ. Sekarang permasalahannya yang sampai kepada saudara-saudara kan cuma terjemahan dari Septuaginta. Yang ada pada Anda itu kan cuma cerita-cerita yang dibangun oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi kepada mereka. Ceritakan. Jadi bagaimana mungkin saya mau menunjukkan nama Nabi Muhammad di kitab saudara? Namun meskipun demikian, Al-Quran mengatakan Ismuhu Ahmad dalam Al-Quran surah Saf ayat 6. Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya Bani Israel akan datang seorang Nabi setelah dia bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dan kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus dalam Yohanes 16, bahasa Aramaik, di situ Yesus mengatakan Ruah Hamad akan datang, Ruah Hamad, yaitu roh kebenaran. Dalam bahasa Aram disebutkan seperti itu. Jadi ada kesinambungan. Lagian juga di dalam Bible itu, misalnya di dalam Yohanes 1 nomor 21 dan seterusnya. Di situ diterangkan orang-orang Yahudi, imam-imam Lewi itu sedang menunggu Nabi yang akan datang. Bukan Mesias, tapi Nabi yang akan datang. Dan juga Elia. Elia sudah datang, Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka. Masih ada satu lagi, yaitu Nabi yang akan datang. Gitu Bang. Jadi ajaran para Sekian nabi ya itu Bang ya. Terima kasih berkesinambungan. banyak. Oke, sip. Oke. Makasih saudara. Ya, Bang. Oke, sip. Thank you. Thank you. Iya, silakan Abang. Iya, Pak Suma. Kalau ya tadi menyambungin tadi ya standar keselamatan itu Pak. Kalau Musa juga mengalami di akhir hidupnya bagaimana gitu ya, diceritakan di dalam kitab di Perjanjian Lama. Yesus juga diselamatkan gitu ya. Mungkin ada perbedaan pandangan antara Kristen dan Islam ya. Kalau Isa Masih itu tidak mengalami penyaliban dan tidak mengalami kematian begitu ya. Yang kalau standar keselamatan di dalam Islam Pak, itu apakah Nabi Muhammad sendiri ada, ini saya belum belajar ya Pak, di mana dinyatakan Nabi Muhammad itu istilahnya ya Pak ya, diselamatkan gitu ya Pak ya, atau dia diperkenan untuk memasuki surga begitu Pak.
Iya, kalau Nabi Muhammad ini jaminan keselamatan Allah kepada beliau itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang ambigu di dalam Islam. Kenapa? Karena contoh nih di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 ada perintah kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Kepada siapa? Kepada manusia. Jika mereka ingin dicintai oleh Allah dan ingin supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ajaklah mereka untuk mengikuti engkau. Maka aku akan menyayangi mereka dan aku akan mencintai mereka. Artinya kalau kita sudah dicintai oleh Allah, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, maka upahnya jannah, surga. Itu udah pasti tuh. Makanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun yang tadi yang saya bacakan bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman ini? Yaitu mereka yang mendirikan salat, khusyuk. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Nah, sedangkan salat ini yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jaminan keselamatan dalam Islam itu adalah mereka yang mendirikan salat. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di ayat itu dikatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu Bang. Di Nabi Muhammad diajarkan untuk menyampaikan cara-cara kemudian untuk bagaimana bisa menjadi penghuni surga. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jangan kau mengira bahwa orang yang mati di dalam jalan Allah, yang memperjuangkan jalan Allah itu mati, itu gugur. Orang itu mati dalam arti kata jangan kau menyangka orang itu enggak ada, orang itu binasa, enggak. Sesungguhnya dia itu berada di sisi Allah, berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Berarti Nabi Muhammad jangan dikira dia wafat. Kata Quran, wala tansabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisiku. Dia enggak mati. Gitu, Bang. Mohon maaf Pak Zuma, Nabi Muhammad tidak mati maksudnya bagaimana ya? Ya itu dia. Jangan kau menyangka dia mati. Sesungguhnya dia tidak mati. Dia berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh orang yang beriman. Jangan disangka mati. Mereka semuanya hidup di sisiku dan mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran yang mengatakan surah Ali Imran ayat 169. Ya, cuman kita melihatnya pindah alam. Yang kita tahu orang meninggal dunia dikuburkan. Itu pandangan duniawi, pandangan manusia yang ada di bumi terhadap mereka yang sudah pindah alam. Tapi di balik semua itu kita nggak ada pengetahuan. Semua hanya Allah yang tahu. Kan gitu. Baik. Mohon maaf Pak Zuma, kalau saya pernah, kalau nggak salah saya pernah diskusi dengan Pak Zuma juga mengenai Nabi Isa itu tidak disalib karena Tuhan itu mengasihi hambanya begitu ya, jadi akan meluputkan hambanya dari kematian. Waktu itu saya punya argumen bahwa nabi-nabi sebelumnya juga ditolak oleh bangsa Israel dan nabi-nabi sebelumnya juga dimatikan gitu ya nyawanya oleh orang Israel. Nah,
Nah, maksud saya apakah standar yang Pak Zuma sampaikan ini apakah dan kita berbicara mengenai Nabi Muhammad ini tadi, apakah standar yang sama tidak diterapkan kepada Nabi Muhammad begitu Pak? Maksudnya dia diluputkan dari kematian, kemudian tapi saya tidak belajar Al-Quran ya Pak. Maksudnya apakah tadi saya kurang jelas, apakah Nabi Muhammad itu mati yang dimaksud itu pindah alam itu bagaimana, saya kurang paham. Tapi kalau standar mengenai tidak disalib atau tidak mati, diangkat ke surga, apakah Nabi Muhammad ya kan ini ibaratnya Nabi Muhammad juga dimuliakan oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan ya Pak ya. Nah, apakah standar mengenai kematian ini tidak bisa diterapkan juga kepada Nabi Muhammad gitu? Mohon maaf Pak. Oke, baik. Jadi asbabul nuzul, sebab adanya informasi dalam Al-Quran terkait tentang Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa ada pemberitaan itu? Kenapa pemberitaan bahwasanya wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, melainkan yang mereka bunuh adalah yang diserupakan bagi mereka. Jadi kepergian Nabi Isa alaihissalam meninggalkan dunia dan kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia itu memiliki konsep yang berbeda, metode yang berbeda, cara yang berbeda. Perginya Nabi Muhammad mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Tetapi kata Allah, jangan kau menyangka beliau itu mati. Sesungguhnya beliau itu enggak mati, meskipun meninggal dunia dalam kaidah tataran konsep kematian manusia. Terpisah. Memang terpisah. Untuk menjadikan pelajaran kepada siapapun bahwa seorang nabi mulia pun mengalami kematian, apalagi kalian. Maka ibadahlah, taatlah. Nabi aja mati. Tuh konsep yang ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Beliau diangkat utuh ke langit dengan jasad tanpa mengalami sakaratul maut. Berbeda dengan Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Harun, Daud, Salomo, kemudian Nabi Abraham mengalami maut, terpisahnya jasad dan ruh. Tapi kata Allah, jangan kau menyangka mereka mati. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu dia angkat langsung. Apa alasannya dia diangkat langsung ke langit? Karena kelak akan diturunkan kembali. Untuk apa dia turun? Untuk menjadi hakim. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang dibangkitkan? Nabi Muhammad tidak dibangkitkan karena tak ada umatnya melantiknya menjadi Tuhan untuk mengingkari ketuhanan Tuhan yang telah mengutusnya. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa hidup di tengah-tengah orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan meskipun mereka bangsa pilihan. Tapi mereka melakukan kemudian upaya untuk mengkudeta pencipta dengan melantik Yesus menjadi Tuhan. Maka Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah untuk turun kemudian menjadi hakim. Dialah yang harus menentukan bahwa ajaran yang kau anut salah, ajaran yang benar ini. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 116 ayat 117. Nabi Isa alaihissalam itu disidang oleh Allah. Di masa kita diperkumpulkan nanti di padang mahsyar pada hari terakhir, seluruh manusia akan dikumpulkan. Nabi Isa ditanya oleh Allah. Ketika umat Islam datang mencari Nabi Muhammad, lalu kemudian umatnya Nabi Musa datang mencari Nabi Musa, lalu umatnya Nabi Daud datang mencari Nabi Daud. Semua nabi-nabi kemudian dicari oleh umatnya masing-masing. Ada sekelompok manusia yang mencari Nabi Isa. Lalu mengatakan, bukankah kami pengikutmu, penolong ajaran agamamu? Tapi Nabi Isa mengatakan, maaf. Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Hei Isa,
aku mengutusmu sebagai rasul bagi Bani Israel, aku tidak pernah mengutusmu menjadi Tuhan. Adakah kau mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh, tidak. Maha suci engkau ya Allah. Qala subhanaka ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selain itu aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku pada saat aku ada di tengah-tengah mereka, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan maaf, itu setelah saya belajar Bible, keselarasan antara ucapan Nabi Isa alaihissalam itu masih terekam di dalam Bible. Indahnya itu di situ. Ketika Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Kalian mengenal apa yang tidak kalian sembah. Aku tidak berkata-kata, yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan, aku sampaikan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat? Berkesesuaian. Maka beliau datang menjadi hakim itu, kalau saya melihat, tertata dengan rapi tulisan yang ada di dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Wah, keren kali. Ucapan-ucapan Yesus di situ keren kali. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa dia yang menolak aku, dia tidak menolak aku tapi menolak Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, tetapi aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan perkataan yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia telah menolak perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya, dan firman yang engkau dengar dari aku itu adalah hidup yang kekal. Oh, keren kali di situ. Aku hanya menjadi saksi selama aku ada di tengah-tengah mereka, kata Quran. Setelah aku tak ada di antara mereka, engkau lah ya Rabb, engkau lah yang ya Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, bukan aku. Aku gak pernah mengajarkan itu kepadanya. Makanya kalau kita lihat dalam Matius 7, 15 sampai 23, waspadalah kepada penyesat. Nah, ada yang menggiring manusia menyembah Nabi Isa, sehingga Allah memperbuktikan kepada orang-orang yang menyembah kepada sosok yang mereka sebut Yesus ini, apakah aku udah pantas membawa kalian ke neraka? Nih, kutanya nih, utusanku, kamu yang mengajarkan mereka menuhan? Oh, tidak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Barang siapa percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Kan harus percaya Yesus, bukan percaya yang lain. Maka jika percaya Yesus, maka otomatis saudara kami Kristen akan mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan saja. Sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Aku hanya mengajarkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepada aku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembahku. Enggak ada itu ceritanya. Nah, sekarang kalau kita cari di Bible, tak ada satupun ucapan Yesus minta dirinya disembah. Tetapi Yesus mencontohkan menyembah yang telah mengutusnya. Nah, itulah dia. Makanya ketika saudara saya mengatakan hal tersebut, apakah Nabi Isa sama seperti Nabi Muhammad? Kepergiannya sama-sama meninggalkan dunia, tetapi jalur yang berbeda. Ada yang terangkat ke langit langsung, ada yang melalui pintu barzakh, Seol, alam pemisah antara kehidupan bumi dan kehidupan akhirat. Berada di tengah antara kehidupan akhirat dan kehidupan bumi, ada alam di tengahnya, yaitu alam barzakh, alam Seol, alam penantian. Sedangkan Nabi Isa terangkat ke atas, masih hidup dia, nanti akan turun untuk menjadi saksi. Makanya maaf nih bang, bukan saya mau mengajarkan, tapi Yesus sama seperti di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 dan juga An-Nisa ayat 159, seluruh orang akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa, sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 28, 29, 30. Semua orang akan beriman kepadanya, akan meratap kepadanya. Itu yang tertulis. Nah, kemudian
ketika dikatakan dalam surah Al-Zukhruf ayat 61, diterangkan juga di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, bahkan lebih daripada itu, sampai 31. Apa yang dikatakan? Bahwasanya sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikian juga cara anak manusia kelak datang untuk yang kedua kalinya. Seluruh manusia akan melihatnya, akan berada di tengah langit, seluruh manusia akan melihat dan seluruh manusia akan meratap. Ini yang diterangkan kemudian ketika Nabi Isa datang yang kedua kalinya dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa dikatakan dia akan datang mematahkan salib? Bukan berarti dia ke gereja, enggak. Tekan konsep bahwa Yesus mati di salib. Kenapa dia dikatakan dia akan membunuh babi-babi? Untuk mematahkan kemudian bahwa babi itu sudah dihalalkan. Karena itu adalah makanan yang diharamkan oleh Tuhan sebagai ujian untuk manusia. Itulah tujuan Nabi Isa alaihissalam datang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa diusir? Karena melakukan satu ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dan kehendak Bapa Elohim. Sekira begitu, Bung. Jadi pisah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, satu mengalami pemindahan dari bumi ke barza, satu dari bumi ke langit. Tapi sama-sama kembali ke sisi Tuhannya. Begitu, Bang. Ya. Mungkin terakhir dari saya, Pak, ya, karena yang typing di bawah tadi ada yang bosan Bang. Ya, mungkin terakhir dari saya, Pak, mengenai tadi Pak Zuma menyebut bahwa di dalam bukan orang yang berseru Tuhan yang akan memasuki kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, tadi Pak Zuma juga menyebutkan bahwa kalau di dalam Muslim, di dalam Islam itu kepastian keselamatan itu orang yang mendirikan sholat, ya. Apakah kalau mungkin ya Pak, di dalam Kristen itu atau di dalam agama orang Yahudi di kala itu, ya, kepastian keselamatan itu jadi bukan mengenai pergi ke sinagog atau bait Allah begitu Pak, ya, tapi ternyata Yesus memberikan ajaran, yaitu bukan orang yang berseru Tuhan, yang apalagi yang bermujizat segala macam, tapi kelakuannya jahat, ya itu sebenarnya tetap tidak bisa memasuki kerajaan surga. Nah, pertanyaan saya mengenai tadi yang Pak Zuma singgung, apakah di dalam Islam itu ketika orang mendirikan sholat, karena mungkin saya pernah lihat ya Pak, ya, narasi-narasi dari mungkin teman-teman Kristen yang mungkin terlalu ekstrim begitu, ya, menarasikan bahwa tidak apa-apa berbuat dosa asal mungkin mendirikan sholat begitu Pak, ya. Nah, ada narasi seperti itu. Nah, mungkin ini perlu Bang Zuma bisa meluruskan pengertian yang mungkin kurang tepat ini, atau bagaimana Pak. Jadi bahkan orang itu memutar videonya pendakwah siapa begitu, ya, yang menyatakan bahwa mungkin orang korupsi atau orang yang saya lupa ya narasinya apa berbuat dosa begitu ya Pak, ya. Tapi kalau dia tetap mendirikan sholat atau apa begitu, ya, yang mengenai syariat keislamannya begitu Pak, ya. Nah, dia tetap memiliki surga begitu Pak. Jadi mungkin apakah bisa di narasi seperti ini bagaimana menurut Pak Zumai? Terima kasih. Iya. Jadi narasi seperti itu tuh keliru menurut saya. Karena sholat yang benar itu adalah sholat yang mampu mencegah orang yang mendirikan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fa'sai al mungkar. Jadi kalau ada orang mendirikan sholat
lalu melegalkan perbuatan jahatnya, lalu dia katakan yang penting kita sholat, itu enggak sampai pada kadar sholat, ibadah berarti. Nah, inilah yang disebut celakalah orang yang mendirikan sholat. Kan ada celaka mendirikan sholat itu. Kenapa? Karena dia menganggap dengan sholat dia bebas untuk melakukan maksiat. Padahal sholat itu bang, ketika kita sholat subuh misalnya, sholat subuh ini sebisa mungkin mencegah kita untuk tidak berbuat maksiat sampai zuhur. Zuhur kita dirikan itu untuk mencegah kita berbuat jahat sampai asar. Asar kita dirikan untuk kemudian mencegah kita berbuat dosa sampai maghrib. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kenapa sholat itu dibuat seperti itu polanya? Karena kecenderungan kita itu adalah berbuat maksiat. Keluar dari masjid, maksiat. Keluar dari masjid, bisa maksiat. Bisa, kenapa tidak? Karena iblis senantiasa menyertai manusia. Selalu bermusuhan dengan manusia. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran, ya, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat seseorang tidak membuat dia tercegah, terlindungi dari perbuatan mungkar, berarti ya sholatnya itu tidak sampai. Dia cuma melakukan kewajiban fisik aja. Dia nggak sampai kepada kadar ibadah yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami bagi Islam ini juga teman-teman Islam di bawah dengar, sholat itu kewajiban, Pak. Bukan cerminan orang itu benar atau tidak benar. Kenapa? Yang disebut kewajiban itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita bayar. Sama seperti saya mengambil kredit di bank. Saya membayar angsuran setiap bulan itu bukan berarti saya debitur baik. Bukan. Saya debitur membayar angsuran karena kewajiban saya memang. Lalu itu kewajiban tanggung jawab saya, berarti saya bukan orang baik. Saya hanya melakukan dan menunaikan kewajiban saya. Itu. Nah, begitu juga sholat. Ketika saya mendirikan sholat, itu bukan cerminan saya baik. Nanti saya dikatakan cerminan saya baik ketika saya mendirikan sholat dan mengisi waktu-waktu seusai sholat itu dengan menghindarkan diri saya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu baru disebut orang yang bermakna ibadahnya, ibadah sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita boleh sholat, nggak apa-apa maksiat, yang penting kita sholat. Wah, ini ajaran dari mana ini? Kan kalau sholat itu bang, sholat itu kan seperti misalnya Allahu Akbar, duhai kau yang maha besar, aku datang menghadap kepadamu. Sesungguhnya aku meyakini engkaulah Tuhan alam semesta, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berikanlah petunjukkan hanya kepadamu lah aku menggantungkan segala-galanya. Tempatku berdoa hanyalah dirimu. Berikan petunjuk kepadaku, yaitu jalan keselamatan orang-orang yang engkau berkahi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Kan kita berdoa tuh. Tapi begitu kita berdoa minta supaya diberi petunjuk oleh Allah, Allah memberikan petunjuk. Tapi setelah kita keluar dari sana, loh kok kita justru memilih jalan yang katanya kita hindari. Tapi kok kita ambil ke situ? Bukan jalan orang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Orang sesat itu adalah mereka yang sudah tahu itu bukan Tuhan tapi dituhankan. Tapi kok kau ikut? Orang yang dimurkai itu adalah orang yang sudah tahu ini haram, tetapi tetap aja dimakan. Orang yang sudah tahu ini adalah perintah tapi tetap dilanggar, itu orang yang dimurkai. Orang yang mengada-adakan sebuah hukum yang tidak pernah Tuhan perintahkan dia lakukan, itulah orang yang dimurkai. Kamu berdoa sama aku 5 kali sehari minta petunjuk, aku udah kasih jalan, tapi kenapa kau masih milih untuk bermaksiat? Berarti sholatmu adalah hanya ya kewajibanmu doang, tapi kau tidak melakukan sesuatu yang harusnya kau rida terhadap ibadahmu, maka kau akan mencerminkan apa yang kau lakukan dalam ibadahmu. Saya tidak setuju abangku ketika ada orang mengatakan sholat, yang penting sholat boleh maksiat. Oh itu enggak. Kecuali orang itu dalam proses. Karena sholat itu kan, umat Islam itu kan tidak seperti umat lain. Seperti Kristen itu paling mudah untuk taat dalam agama Kristen. Kenapa paling mudah? Sembahan mereka pernah turun ke bumi. 1.
Mereka meyakini sembahan mereka sudah dengan rela, ikhlas, kasih, mati untuk mereka. Jadi ketaatan-ketaatan yang datang kepada saudara kami Kristen itu, kalau tidak taat itu keblinger, itu berlebihan kali. Cuman sekali seminggu datang nyanyi memuji, masa masih malas gitu loh. Tuhannya nyata, nampak, mereka lihat, pernah turun ke bumi bergaul dengan orang-orang terdahulu yang memberi contoh kepada mereka. Umat Islam gimana mau melihat Tuhannya? Tidak bisa melihat Tuhan umat Islam itu. Karena Al-Quran menarasikan Tuhan itu cukup kita rasakan keberadaannya di seluruh penjuru. Aku lebih dekat darimu daripada urat lehermu. Ya jadi umat Islam itu ketaatannya benar-benar ketaatan yang tidak semu. Harus benar-benar ibadahnya itu berkesesuaian dengan iman yang sesungguhnya. Bukan hanya menunaikan sebuah ibadah, lantas kemudian mengharapkan memuaskan diri dalam kehidupan. Artinya bahwa orang ini jatuh kepada kemunafikan. Ada tujuannya. Apa itu? Mungkin ingin ria, mungkin ingin mencapai sesuatu dengan cara memperlihatkan dirinya beriman, orang taat ibadah supaya pangkatnya naik atau supaya disukai oleh seseorang. Bukan karena Allah. Saya kira begitu. Baik, terima kasih sekali itu penjelasannya Pak Zuma ya. Sama-sama Bang. Sesuai dengan permintaan teman-teman itu ya, naikkan yang ini biar nggak ngantuk ya. Ya cukuplah dari saya Pak Zuma, terima kasih loh. Oke Bang, oke. Thank you Bang. Saya naik-naik lagi ya Pak ya. Insya Allah. Selamat malam Pak ya. Ya, semangat malam Bang. Terima kasih. Teman-teman, kalau ada yang salah dari penyampaian saya minta maaf ya. Maafkan daku, sayang. Halo, semangat malam. Bisa tidak menyalakan kamera karena lagi gitu. Iya, dengan siapa di mana? Saya Sidul. Katolik Protestan. Oh, nggak penting itu agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Iya. Paling tanya-tanya agama Pak Zuma. boleh saya naik ini? Iya. Kenapa Bang Dul? Jadi ngapain tanya-tanya agama? Karena kan agama itu kan tidak sama. Supaya kita tahu saya bicara dengan siapa Bang. Kalau saya nggak tahu ini gimana saya mau membahas pembicaraan mengarahkan. Sesuai judul aja. Nah, gimana ceritanya saya mau mengarahkan tentang ini kalau saya nggak tahu Anda agamanya apa? Enggak, kalau diskusi itu kan Anda sok paten, gimana ceritanya bahas tentang lintas agama, dia nggak mau ditahu agamanya. Kebanyakan Bang ini. Do. Iya, halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenapa saya diturunin barusan? Dari Kristen atau Katolik, Protestan? Syukran sahabat Tiza. Ya, Islam lah Bang. Ya, pantas lah Abang diturunin. Malas ya Abang ini. Loh, kenapa? Loh, kenapa? Komal ini saya buka untuk non-muslim, bukan untuk muslim. Kalau Abang mau ceramah, buka komal sendiri. Pakai tanya pula, kenapa? Kurangi makan bungkusan tahu dan saringan tahu, biar otak berfungsi. Halo, selamat malam. Halo Bang. Bang Zuma. Halo juga Abang. Katolik Protestan. Protestan, tetapi bagi saya Katolik atau Protestan sama aja Bang Zuma. Oh, iya, Nggak ada iya. beda. Baik Bang, baik. Silakan.
Ya, kebetulan Bang Juma, saya pernah membaca hadis kalau saya tidak salah, bahwasanya sesuai dengan belum pasti selamat. Ya, bahwasanya Nabi Rasulullah, Nabi Iya. besar Muhammad, ketika para sahabatnya maupun Aisyah ketika menanyakan kepadanya, ia menjawab bahwasanya saya pun tidak menjamin selamat, apalagi Aisyah. Apakah memang itu benar, Bang Juma? Iya, baik. Jadi gini, abangku. Nabi Muhammad ketika ngajar itu penuh dengan hikmah. Ketika beliau mengajarkan kemudian tidak ada beliau mengucapkan aku udah pasti selamat, itu cerminan kepada kami untuk lebih taat beribadah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja mengatakan demikian. Apatah lagi kami ini umatnya yang bukan Nabi, bukan Rasul. Itu hikmah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Saya kira kenapa Ya. kenapa bisa ini ya, double ya? Sama seperti Di sini jelas. Di sini jelas. iya, tapi dia ini kembali ke saya. Saya Doubling, artikan Bang. dulu apanya. Iya. Tahu ada yang Matikan satu HP atau ini dua kayaknya HP-nya. Atau mungkin abang lagi merekam atau apa gitu. Kembali ke sini suaranya. udah Oke, tes. udah bagus, Bang. Ah, itu kembali ke saya lagi suara. dengar Doubling, belum Bang. juga. Belum. Iya. Atau kalau saya lagi ngomong, abang boleh matikan mic-nya, nanti buka lagi. Jadi itu hikmah di Islam. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Sedangkan aku, Nabi Rasul, itu tidak berani mengatakan jaminan terhadapku, terhadap surga. Apatah lagi kalian, maka janganlah main-main di dalam beribadah. Itu maksudnya. Karena di dalam Al-Quran jaminan surga kepada Nabi Muhammad dan jaminan surga kepada kami umatnya itu jelas. Ada bergejibun ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan jaminan keselamatan kepada umat Islam itu. Seperti misalnya dalam surah At-Taghabun yang sering saya bahasakan di ayat 9. Bagaimana Allah menceritakan pada hari perhimpunan nanti seluruh manusia akan dikumpulkan. Dan siapa yang beriman kepadanya dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan semuanya. Dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Itulah kemudian keuntungan, kemenangan yang agung, kata Allah. Jadi, ya cuman Nabi Muhammad itu merendahkan hatinya, tidak tinggi diri, karena ibadahnya, aku diamin surga loh, gini, dan seterusnya. Ya sama seperti Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal nyata kan kita lihat, menurut informasi di Bible, bagaimana dia orang mati, dia hidupkan, berjalan di atas air, orang lumpuh dibuat berjalan, orang buta melihat. Tapi dia masih sempat juga mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Gitu, Bang. Jadi itu bahasa seorang nabi, seorang nabi yang kemudian memiliki hikmah di dalam berbicara. Silakan, Bang. Oke, saya jelas Bang Juma ya suara saya ya. Iya, jelas. Iya, tapi persoalannya Bang Juma, bukankah menurut Al-Quran atau orang kita Islam bahwasanya Muhammad itu salah satu nabi besar.
lalu kenapa beliau tidak bisa menjamin bahwasannya dia masuk surga? Sementara ketika waktu Isra Mi'raj, kalau saya tidak salah, pada saat dia naik ke langit ke berapa, ke-7 atau ke berapa, dia bertemu dengan beberapa nabi sebelumnya yang membuktikan bahwasannya tidak ada nabi, tak ada seorang pun nabi yang akan masuk surga. Nah, itu yang menjadi perdebatan di dalam hati saya. Masa sang nabi berani mengatakan, menyampaikan bahwasanya saya pun belum tahu apakah bisa masuk surga. Padahal ada satu, mohon maaf, itu ada satu, saya nggak tahu apakah di Al-Quran atau di hadis, bahwasanya ketika kita mengucapkan syahadat, kita masuk surga. Iya, itulah aku bilang tadi, Bang. Itu Iya, cara benar itu ya, artinya Iya, betul. Nabi Muhammad itu benar maksudnya ketika kita mengaku bersyahadat, surga. iya, benar. Bila mana Nah, syahadat ini kan bertolak belakang. Lanjut, Bang. bukan bertolak belakang. Tadi kan saya udah sampaikan ke Abang ini. Itu Nabi Muhammad sedang merendahkan kemudian hatinya supaya menjadi contoh kepada umatnya. Kan tadi ku bilang ilmu hikmah, Abang. Makanya dikatakan bahwa kalau Nabi Muhammad saja masih seperti itu, lalu bagaimana umat Islam ini yang cuma manusia biasa dengan ibadahnya bisa merasa sudah masuk surga, kan gitu. Nabi Muhammad itu, Bang, kalau Anda baca dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, itu jelas dikatakan inna a'taina kal kautsar. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Sungguh aku telah memberimu apa? Memberimu surga. Surga apa? Al-Kautsar, telaga Kautsar, itu adalah milik Nabi Muhammad. Tuh, jelas dalam Al-Quran. Itu. Nah, sekarang saya balik nanya kepada Abang. Boleh dong? Jaminan selamatnya Kristen itu di mana? Tertulis di Bible. Dari Yesus. Jangan dari Tuhannya Yahudi karena mustahil ada. Cukup dari Yesus aja. Ada nggak dari Yesus untuk orang Kristen? Jaminan keselamatan aja. Ya, nanti saya jawab boleh ya, Bang. Ya, artinya saya ada satu pertanyaan lagi yang berhubungan dengan ini. Dijawab aja dulu, Bang. Dijawab aja dulu. Satu pertanyaan Anda sudah kujawab. Sekarang pertanyaan saya tolong Anda jawab. Ya. Di mana jaminan Yesus untuk orang Kristen, Gimana? pemakan babi, manusia tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah dirinya, itu di mana jaminannya untuk orang-orang seperti itu? kalau persoalan misalnya makan babi, nah di situ juga tertulis di dalam Injil bahwasannya Bukan, Bang, maaf. ini Yesus yang mengatakannya Maaf, Bang, sendiri. maaf, bukan itu maksud saya. Jaminan surga bagi orang Kristen itu di mana? Di Bible Yesus ucapkan jaminan surga untuk Kristen ini di mana? Hanya jaminan surga ini bagi kami orang Kristen hanya ketika kami mengaku mempercayai bahwa Yesus adalah satu jalan ke surga. Di mana itu? Karena dia berfirman, di mana itu, Bang? orang pun yang boleh datang ke surga. Ya, tak ada seorang pun yang boleh datang ke surga atau kepada Bapa di surga kalau tidak melalui saya Yesus. Iya, kalau Nah, begitu artinya, kami juga bisa dong masuk surga melalui Yesus. Yang saya tanya ini Kristen, Bang. Yang saya pertanyakan itu Kristen. Di mana jaminan keselamatan Kristen itu? Kok cuma jaminan ngomong? keselamatan ini adalah ketika kami mengakui bahwa
Yesus adalah Tuhan. Iya, di mana Yesus Ketika kami mengatakan mengerti itu? bahwasannya, Di mana Yesus mengatakan di mana jamin? Yesus mengatakan Yesus mengatakan kalau mengatakan Yesus Tuhan itu masuk surga. Di mana Yesus katakan itu? di mana Yesus mengatakan bahwasannya Siapa yang percaya namanya, dirinya Tuhan masuk surga? Percaya dirinya Tuhan masuk surga. Iya. Ada beberapa di dalam Alkitab, Pak Bang Juma, Iya, di mana itu bahwasannya tertulis? barang siapa percaya kepadaku, maka Ya. ia juga percaya kepada Bapakku yang di sorga. Bukan itu, Kemudian Bang. saya lanjutkan. Yang saya tanya Kristen, bukan begitu. Maksudnya kalau orang percaya kan, aku juga percaya Yesus adalah utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Begini, Israel. Pak. Kalau Yesus adalah ini orang kan yang disalib. Yang saya tanya ini jaminan kepada Kristen, Bang. Oh, Ada enggak? begini Bang Juma. Boleh saya jawab ya? Iya, ini sudah ketiga kalinya loh. Satu pertanyaan ini kok berat kali. Anda bertanya tentang Islam, so paten kali bertanya. Giliran saya tanya ini udah 3 kali, nggak ada jawaban. Percaya ke Yesus, mengaku Tuhan, Yesus Tuhan. Mana buktinya? Mana, Bang? Untuk Kristen, Ya ini jaminan saya jawab. keselamatan. Silakan. Iya. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jaminan, Bang. Artinya- Saya tidak tanya Kristen itu artinya apa, kepanjangannya apa. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus ke Kristen itu tertulis di mana ucapan Yesus itu? Ya ini yang saya bilang. Tadi kan saya bilang secara Alkitabiah, lalu Abang bilang pada Kristen, artinya tidak tertuju kepada keimanan. Iya, Abang jaminan tanya bahwasannya di mana seperti ini. pada Kristen. Seperti di kami. Nah, Waman itu saya azama jawab. mimman iftara Ya. 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Tuh, langsung disebut Islam. Nah, sekarang mana Yesus menyebut Kristen? Mana? Di mana, Bang? Kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya tidak tanya itu, Para Bang. Yang murid- saya tanya jaminannya, jaminan Yesus kepada Kristen itu mana? Ini Bang, Kristen itu sebenarnya ini kan Nggak ada jaminan. kelompok atau satu wadah, satu organisasi. Itu Terus Kristen. jaminan Yesusnya? Ya, Jadi, jaminan Yesusnya kepada orang-orang yang ya, lurus dulu. Orang-orang yang percaya pada Yesus itulah Kristen. ya mana jaminan Yesusnya kepada orang Kristen ini? Mana? Kalau cuman percaya, aku juga percaya. Yesus anak Maria, Yesus Nabi, dia diutus di tengah Bani Israel, lalu disalib, lalu mati, bangkit hari ketiga, disembah oleh orang Barat, dibawa ke Indonesia, disembah juga Abang. Percayanya aku cerita itu. Yang saya maksud ini bukan itu. Yang saya maksud jaminan keselamatan. Saya misalnya nih mau ke Kristen, ada jaminan keselamatannya di mana? Mana jaminan keselamatan? Jaminan keselamatan ada banyak di dalam Bible termasuk Injil. Yesus Dari berkata, tadi itu, akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan selamat. Sekalipun Jaminan, ia Bang. sudah mati. Jaminan Jaminan kepada yang bagaimana, Ibu? bukan yang percaya, yang Enggak, ini menjamin. kan terjamin yang saya sampaikan ini loh, Bang. Loh, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Nah, Kristen melakukan apa? Minggu makan babi, tidak bersunat, tidak sujud dalam beribadah. Apa yang dilakukan orang Kristen ini? Jika kau percaya kepadaku, kau akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan. Kalau Kristen ini pengikut Yesus,
maka Kristen ini hilang. Yang ada hanya Yudaism, karena Yesus itu mempraktikkan praktik Yudaism, bukan Kristen. Maka jaminan keselamatannya mana kepada Kristen? Itu loh Bang. Nah, berhubungan dengan makanan atau sunat, itu kan yang abang lebih spesifik di situ ya. Persoalan Yesus berkata bahwa yang percaya aku melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Aku makan babi enggak? Aku ibadah minggu enggak? Aku ke gereja enggak? Terjawab di dalam Bible, ada di dalam Injil ketika Yesus berkata bahwasanya hal kerajaan surga bukan soal makanan atau minuman. Kata Tetapi siapa? melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan persoalan makanan. Iya memang Makanan betul. tidak akan Sekarang firman yang keluar dari mulut Allah itu diantaranya jangan makan babi kan? Benar nggak? Benar nggak? Sudah terjawab. Ini pembagiannya begini Bang. Ada dua update pada zaman Muhammad dan pada zaman Yesus. Nah, semua juga tercatat di dalam Alkitab bahwasannya pada saat turunnya Yesus itu adalah maka tergenap semua hukum Taurat, dan itu adalah zaman kasih karunia. Jaminan Jadi keselamatan. Jaminan Banyak keselamatan. Bang. Yesus bilang aku adalah kebangkitan dan hidup. Astagfirullahaladzim. Pada aku. Jaminan. Apakah sengaja abang memplesetin atau mempersulit atau bagaimana? Jaminan Bang, yang saya minta itu jaminan keselamatan dari Yesus itu mana untuk Kristen? Mana? Bingung dia. Bingung. Abangku sadari bahwa tidak ada jaminan Yesus kepada orang Kristen. Mau sampai kuda itu berubah menjadi kucing, tidak akan ada Anda temukan itu. Itu nggak ada. Memang nggak ada jaminan Yesus ke Kristen itu. Bahkan mengenal Kristen aja kagak. Sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kalau di Islam kan jaminannya, kencang kali jaminan Islam itu. Malah dikatakan siapakah mereka yang memperbodoh diri? Bukankah mereka yang datang Islam kepadanya tapi menolaknya? Itulah orang bodoh kata Quran. Hebatnya Quran itu di situ. Jaminan surganya luar biasa. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Indahnya Islam itu di situ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Subhanallah. Indahnya Islam itu di situ. Jaminan surganya jelas.
Malah dikatakan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Tuh jaminannya. Malah Allah mengatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, terhadap Allah, padahal dia diajak kepada dinul Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah sekarang kami rindu pingin ada data seperti itu. Di dalam kitabnya Yahudi, kitab mana ke? Yesaya ke, Samuel ke, Hosea ke, Amsal ke, Bake ke, apa ke, yang mengajarkan tentang kekristenan itu di mana? Sebagaimana kami Muslim bangga menjadi Muslim, kitab suci kami bercerita tentang agama kami. Keselamatan yang ada di Islam itu legalitasnya luar biasa dalam kitab suci kami. Nah kalau Kristen di mana? Bahkan Yesus sekedar menyebut Kristen sekali aja nggak pernah. Apalagi mau menyebut yang namanya Katolik, Advent, Protestan, Kristen, Saksi Yehova, Pantekosta. Di mananya Yesus pernah menyebutkan itu semua? Di mana? Hah? Di mana? Masih ada yang aku belum sebut nggak? Pantekosta. Masih ada nggak ya belum aku sebut? Hah? Ada nggak Yesus pernah menyebutnya? Hah? Hah? Jadi mau ke mana? Mau ke mana? Karismatik, ortodoks. Ada Yesus pernah menyebut itu semua? Ada? Ya nggak ada. Terus masuk surganya dari mana? Kalau di Islam kan udah jelas tuh. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil zalimin. Masya Allah. Luar biasa kan Islam itu. Luar biasa. Panasonic nggak ada juga kali Panasonic. Ini juga teman-teman kita mana ada. Panasonic pula disebutnya. Itu kan merek sepeda. Gila lu ya. Ada lagi sekte Stefan. Mana? Aduh, jangan kayak gitulah. Jangan gitulah. Oke teman-teman, di tempat kita sudah hampir jam 2 nih. Saatnya kita istirahat. Kita juga butuh rehat, teman-teman. Halo Mas Coki. Kenapa aku diturunkan Bang Juma? Belum selesai diskusi kita. Anda tidak bisa menjawab. Bagaimana nggak bisa menjawab? Saya kasih ayat sama abang, tapi abang menolak. Ini Itu bukan jaminan untuk Kristen, abangku. Seakan-akan memaksa keinginan Harus ada abang. jaminan dong. Harus ada jaminan dari Yesus. Bukan aku memaksa loh bang. Kita berbicara kalau kita berdiskusi, Aku- saya bawa Bible. Aku Bukan butuh persoalan masalah jaminan. abang terima atau tidak. Aku Itu tidak butuh masalah. jaminan dari Yesus. Ya, Soalnya banyak Yesus, jaminan dari Yesus. mana jaminannya untuk Kristen itu mana bang? Ampun, tadi sudah aku bilang bahwasanya Apa banyak itu? jaminan dari Yesus. Enggak ada Yesus Ya. menjamin Kristen itu di mana? Ini bu, Kristen Mana coba? itu adalah pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus dia itu ke masalahnya. sinagoge atau ke gereja? Ayo. Ke gereja.
Di mana ibadah. Di mana Yesus pernah pengikutnya mengikuti Yesus ke gereja? Di mana Yesus pernah ke gereja? Ya dulu dia hidup di adat istiadat orang Yahudi. Nah itu dia masalahnya. Ya iya. Harus paham. Itu masalahnya Abang abang. harus paham zaman dulu. Bahwasanya Yesus hidup di lingkaran atau turun di adat istiadat orang Yahudi. Makanya ketika dia disunat, dia disunat. Mama. Ya. Itulah jalan yang Yesus tempuh, yang Anda tidak tempuh. Nah sekarang jaminan Yesus kepada jalan di luar dirinya itu mana, Mbak? Kan sudah saya bilang bahwasanya Apa tak itu? seorang pun Yesus berkata di Yohanes, tak seorang pun yang boleh datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Iya. Jangan sudutkan masalah Kristen. Iya. Tadi saya sudah jawab bahwasanya Kristen itu Iya. adalah pengikut Kristus. Sekarang Jangan memaksakan kehendak abang, keinginan abang. Abang yang Nggak memaksakan Kristen itu Nggak boleh. jalannya Yesus, abangku. Tadi waktu abang jawab bahwasanya itu Tidak adalah ada yang kerendahan, sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. rendahnya hati Muhammad. Aku- Saya terima, tidak persoalan bagi saya. Abang, aku Kenapa Muhammad melalui mengakui dia- aku. mengaku bahwasanya- Anda tinggal menunjukkan Nah, jalan. ini diskusi seperti ini mau menang sendiri. Anda tinggal menunjukkan jalan di mana Yesus menunjukkan jalan ke gereja, Natalan, pesta babi, salto-salto di hari Minggu, sisir bulu kulup. Di mana Yesus mengajarkan itu semua? Di mana? Anda hanya mengambil nama Yesus doang. Apa yang Anda praktekkan dalam agama Anda itu Yesus tidak pernah praktekkan. Yesus pernah makan babi? Udah abang diistirahatkan supaya abang gak malu kali. Abang masih mau lagi naik ke atas sini. Oh abang mau bilang Yesus itu Tuhan, makanya kami mengikuti dia, menyembah dia. Oh, Yesus itu Tuhan untuk sekelompok orang tertentu doang, orang spesial. Tuhan itu sudah ada, Bung. Sebelum Yesus jadi Tuhan, Tuhan sudah ada. Kita kan cuma mau cari doang. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Tadi abang bilang kami Kristen, Katolik, Protestan sama aja. Ya sudah kalau gitu yang mewakili Yesus menjamin Katolik mana? Yesus menjamin Advent ada. Yesus menjamin Pantekosta ada. Yesus menjamin Protestan ada. Ada enggak? Yesus menjamin karismatik ada enggak? Yesus menjamin mesianik ada enggak? Yesus menjamin seksio apa ada enggak? Ada enggak? Begitu aja kok sulit abang ini. Harus ada jaminan dong. Barang siapa yang percaya kepadaku, oke. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ke sinagoge atau ke gereja. Orang-orang yang percaya Yesus ibadah Sabtu apa Minggu. Orang-orang yang percaya Yesus makan babi apa enggak makan babi. Orang-orang yang percaya Yesus potong atau tidak potong nonot. Framing gitu. Kenapa abang gonggong macam ini? Tidak usah pakai gonggong. Kita debat resmi saja, mau nggak? Besok. Boleh silakan. Buka Nanti kameranya. kita besok bahas Al-Quran ya. Itu saja. Nanti saya diem abang ya. Abang mau bahas Al-Quran dulu lah, sekarang jangan aja ngomong. abangku. Abangku sekarang aja bahas Quran. Kita Silakan. Al-Quran sama ini ya. Al-Quran Enggak sama- usah. Al-Quran aja silakan. Boleh. Besok lah ya. Nanti saya- Enggak sekarang. Enggak usah Itu bahas saja. Bible karena saya tahu ilmu Anda enggak ada tentang Bible. Mana tahu tentang Quran Anda jago. Jangan Mari kita dulu. bahas Abang Quran. nanti terduduk lagi Silakan sama abang. Anda bahas Saya Quran. kemarin. Buka diri, buka kamera, kita bahas Quran. Intinya, Saya gini, tidak akan bahas gini, Bible. abangku. Silakan. Abangku Ya. gini. Intinya kalau kalah jangan geruduk ya. Nah, geruduk berarti kita perang sudah. Oh, Ya. kok jadi kayak gitu? Kalah jangan geruduk gitu saja. Lebay. Buka Geruduk kamera. berarti jadi sudah kita perang agama sudah ini kalau geruduk kalah ya. Tidak usah geruduk ya. Lebay. Jangan itu, jangan. Lebay.
Sekarang Jangan buka diskusi sama kamera. awam lah, Abang Juma. Buka kamera sekarang kita bahas Quran. Gitu. Kurang apa lagi abangmu ini? Hah? Udah aku pakai masker, udah pakai bando pun. Kurang apa lagi? Aku udah bilang kita bahas Quran aja. Kok mau perang agama? Ah, kurang asem aja abang ini. Jangan kayak gitunya. Ajaran kasih dengan ajaran rahmatan lil alamin kok mau perang dia. Abang garuk pantat aja pakai parut. Aku kan minta dalilnya di mana Yesus menjamin Kristen. Anda nggak sanggup nunjukin, ya udah nangis aja. Ngapain sok-sok emosi panas? Aku kan minta pamerin dong, pamerin. Ayo masuk Kristen, di situ ada jaminan keselamatan. Mana dalilnya dari Yesus? Justru Yesus mewanti-wanti agar jangan menjadi pengikut orang yang mengajarkan tentang dirinya. Gitu. Jangan kamu percaya kepada orang yang berkata bertemu Yesus. Gitu. Bahkan Yesus mengajarkan mengusir orang yang menuhankan dirinya. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat, dan itu tertulis di Bible. Lalu jaminan keselamatannya mana? Justru Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Ayo. Gila-gila aja sendiri bang. Jangan aja gila. Aku belum kawin soalnya, belum nikah. Jangan disuruh gila juga dong. Halo, selamat malam Mbak Arjuna. Halo. Halo Mbak. Mbak Arjuna. Ah, abang naik cuman gitu aja. Gitu Cak Ayu. Kita butuh, pingin dengar, rindu kali pingin dengar ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus. Kan selama ini kan sibuk sendiri. Iya kan? Selama ini kan mimpi sendiri, menghayal sendiri, surga sendiri, buatan sendiri. Bagaimana? Mana jaminan surganya? Mana jaminan surganya? Mana? Ah, umat bingung. Halo, selamat malam. Malam bang. Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova. Barcelona. Oh, Barcelona. Selamat malam. Malam juga. Iya, saudara Bangladesh. Silakan. Barcelona. Kenapa lari itu? Enggak tahu. Lari dia. Bang Zuma kocak ya. Aku mau nanya, Barcelona itu sekte baru ya? Gimana bang? Sekte baru. Apa? Barcelona. Iya sekte baru. Saya yang nyiptain. Oh gitu. Ah, kitabnya apa? Masih dibikin bang. Masih kampret. Mana ada kayak gitu. Ya, belum ada nama. Ah, ada aja, nggak percaya aku ah. Abang ini setir mana bang? Aku di ini Dubai sekarang nih. Halo, selamat malam. Namanya kayak rel kereta api, bah. Anjay, kereta api gitu. Iya, dari Kenapa, Bang? Kristen, Kenapa? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Pantekosta. Apa sih? Ya udahlah dulu, teman-teman, kita istirahat dulu, kita rehat dulu, besok aja lagi ya. Ini udah pukul 2, mata udah biasanya susah terpejam mata ini. Kalau udah lewat jam 2 itu berat matanya. Oke, saudara-saudaraku muslim dimanapun berada, terima mendukung ya live kita. Tujuan kita memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya bisa kemudian menjalani agamanya masing-masing dengan pola akal
mengetahui unsur kebenaran itu berdasarkan akal sehat. Bukan cuma doktrin dogma doang, tetapi harus berlandaskan kepada wahyu, ilham yang datang melalui para nabi. Klaim sepihak itu bisa mencederai otak manusia. Cinta bertepuk sebelah tangan itu bisa membuat orang merana sepanjang saat. Nah, supaya kita itu damai sejahtera, apa yang kita yakini itu harus ada legalitas dari junjungan kita. Saudara, kami Kristen menganggap Yesus itu sebagai junjungannya, sebagai gembala. Sebagai gembala, Yesus harus mengajarkan bagaimana Kristen itu. Tapi pada faktanya, di mana saya harus membaca? Kitab mana yang saya harus baca? Yesus membahas kekristenan. Yesus membahas gereja. Yesus membahas kebaktian. Yesus membahas makan babi. Yesus membahas kemudian makan segala-galanya, binatang semuanya dihalalkan. Yesus membatalkan Torah. Itu di mana Yesus membahas itu semua? Yesus membahas ibadah minggu, Yesus membahas gereja, Yesus membahas pendeta, Yesus membahas pastor, Yesus membahas kitab Lukas, kitab Markus, Roma, Galatia. Di mana Yesus pernah membahas itu semua? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan sekedar menyebut nama pendeta, Yesus nggak pernah. Menyebut gereja, Yesus tak pernah. Menyebut nama Lukas, nama Markus, Yesus nggak pernah. Nama Paulus, Yesus nggak pernah. Nama gereja nggak pernah. Nggak pernah Yesus menyebut itu semua. Sekedar menyebutnya doang nggak pernah loh. Atau ada Yesus pernah menyebut itu semua? Di mana? Tolong ngajarin saya dong. Ada. Nek Nara nggak pernah, iya kan? Nggak pernah. Olehnya itu teman-temanku kekristenan, naiklah ke sini. Tapi kan udah tutup bang semua. Oh iya, besok, maksudnya besok naik ke sini. Ajarkan ke saya jaminan keselamatan di Kristen itu yang mana? Pingin tahu. Kalau sekedar kami ini selamat karena percayalah. Saya juga percaya kok. Saya percaya. Yesus berkata, celakalah ahli Taurat. Dan saya percaya Yesus mengatakan bahwa pengikut orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, saya percaya. Saya percaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya, aku percaya. Aku percaya. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Tuhan yang maha tinggi. Sehingga malaikat datang memberikan kekuatan. Percaya, aku percaya. Nah, kamu percayamu maksudnya percaya kayak mana? Apa yang kau percayai? Aku percaya kalau Yesus itu Tuhan. Alamak. Kalau itu juga aku percaya. Sesuai Lukas, sesuai catatan Lukas di buku keduanya, bab 2, butir 36, aku pun percaya. Tuhan Allah membuat Yesus yang disalibkan mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Aku pun percaya itu. Gitu loh. Tapi kami paham betul bahwa kami kosong pemberitaan tentang jaminan keselamatan kepada orang yang pergi ke gereja hari Minggu. Kosong pemberitaan dari Yesus untuk orang-orang yang makan babi, yang rayakan Natalan. Kosong pemberitaan itu kami harus baca di mana? Sedangkan Yesus menyebut gereja aja nggak pernah. Lalu mau kayak mana? Kita berbicara mengenai jaminan. Tapi agama Anda, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi muridku. Loh, murid Yesus itu murid orang-orang Yahudi, rumah ibadahnya itu sinagoge, mereka nggak makan babi dan ibadahnya di hari Minggu mereka bersunat.
Itu kalau yang datang di Matius 8 Yesus yang asli. Maka dunia harus menjadi seorang Yudaism. Lo kok jadi Kristen? Sejak kapan Yesus menjadi guru Kristen? Anak-anakku sekalian, besok kita sekolah minggu ya. Di mana Yesus mengajarkan kayak gitu? Gak ada. Gak ada gitu bang. Jadi sadarilah bahwa ya mungkin cinta kita bertepuk sebelah tangan. Mungkin. Dan cinta bertepuk sebelah tangan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Ya. Hal yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita cintanya disambut, itulah indahnya. Iya tahu? Kalau kita mencintai, lalu kemudian yang kita cintai juga balik mencintai kita, lupa kalau kita banyak utang. Tapi kalau mencintai sebelah tangan aja, bertepuk sebelah tangan, alamak, begitu ketemu, aku tidak mengenalmu sayang. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Sakitnya hati, sakitnya hati. Benar-benar siksaan yang sangat pedih itu. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Aku mencintaimu mas. Oh ya? Tapi dalam hayalan aja. Engkau tidak pernah mengatakan oh ya. Engkau tidak pernah mengatakan oke, tidak dan seterusnya. Aku aja yang sibuk sendiri. Pas aku jumpa sama mas, mimpi nih. Dulu aku selalu mengatakan padamu cinta, I love you full bertubi-tubi cintaku kepadamu sayang. Setiap kali aku berkata begitu. Tapi kenapa begitu aku jumpa padamu, engkau mengatakan engkau tidak mengenal aku. Sehingga air mataku keluar seperti biji kelereng. Malah kau mengusir aku. Tidak puaskah engkau dengan mengingkariku, malah kau tambahkan dengan mengusirku dan kau mengatakan aku orang jahat. Cukup Roma. Allahu Akbar, Masya Allah, syukran. Masya Allah, Masya Allah. Oke teman-teman, cukupkan 3M dulu, silakan. Cukupkan 3M, habis itu kita tutup. Sudah ada picang untuk cahul. Tapi kalau temanku, dia bilang ini bukan picang. Tapi dia bilang ini sandal jepit. Kadang dia mengatakan ini sepenuhnya sandal jepit dan sepenuhnya picang. Kadang. Sulit aku mau bawa kemana dia berobat. Temanku itu. Sulit. Aku mau ngajaknya ke rumah sakit jiwa. Tidak terdeteksi penyakitnya karena dia bisa menghitung duit. Paling pandai dia. 1/100, 1/200, 1/3000, 10/10, 1/10, 1/20, pandai dia. Tapi kalau giliran ditanya pisang, dibilang sepenuhnya sendal. Gitu teman-teman. Oke, sudah tembus 3M. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya, sahabat muslim dimanapun berada yang ada di YouTube. Maafkan diriku kalau YouTube-nya semakin bagus, semakin cantik dan semakin ramai di sana. Teman-teman juga sekali-sekali masuk di YouTube. Kenapa? Teman-teman TikTok nih. Selain follow akun saya ini, akun Zulkifli Official, ya toh, masuk di Komal Zulkifli M. Abbas Official di YouTube gitu loh. Typing di sana. Ya nonton di sana 10 menit, siap itu keluar gitu. Iya toh? Bayangkan kalau 10.000 yang masuk seruduk di YouTubeku ini. Oh, terhibur kali pun teman-teman yang ada di sana. Pasti kemudian meriang semua. Di YouTube ini banyak teman-teman kita yang sudah ngikutin dari tahun 2020 pun ada. Masuklah di sana coba.
Zulkifli M Abbas Official. Disitulah kalian ngamuk-ngamuk lah di sana. Iya kan? Masuk di sana 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit kan gitu. Iya toh? Coba di subscribe channelnya Bang Zuma, coba. YouTube kadang nge-lag. Itu ujian. Anggap aja ujian. Besok hari juga akan bagus kok. Cih, banyak orang baru di sana. Alhamdulillah. Subhanallah, ganteng memang. Cakep memang, kalian memang orang-orang baik. Sampai 4M aja bang. Hidungmu. Orang udah ngantuk kayak gini. Janganlah, besok aja lagi. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sekalian. Dan permohonan maaf jika ada kata-kata atau candaan yang berlebihan. Saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Dan kepada saudara saya non-muslim, jika ada kebenaran yang sempat saya sampaikan, tolong direnungkan. Dan jika kebenaran Islam yang saya sampaikan berdata dan juga kebenaran dari apa yang terurai dari kitab Anda sendiri menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Ini hanya edukasi dua agama berdasarkan dengan ajakan saya untuk berdialog dengan teman-teman saya non-muslim. Bukan, tak ada sedikit pun tujuan untuk intoleran, untuk memecah, enggak. Demi Allah bukan untuk memecah. Hanya untuk sekedar mengajarkan kemudian kepada anak bangsa, Islam itu kayak begini bila diperhadapkan dengan agama Kristen. Kristen seperti ini jika diperhadapkan dengan umat Islam. Dan ajakan kepada orang Kristen untuk berdiskusi itu kan dari dulunya. Kenapa bisa orang Kristen diajak diskusi? Karena Kristen itu agama syiar. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Kan ada ajakan seperti itu di Bible, bukan? Nah, kami juga Islam mempertahankan kemudian akidah kami sesuai dengan perintah Quran juga. Nah, jadi masing-masing kita bertahan. Untuk itu mari kita diskusi, tapi jangan sekarang, besok. Ya, nanti siang lah. Oke, sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikan yang Anda torehkan di dalam live kita ini, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Kita tutup. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.